Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di video kali ini kami akan menjelaskan mengenai website e-commerce yang telah kami buat. Jadi sebelum masuk penjelasan dan juga demonstrasi dari website kami, saya akan memperkenalkan kelompok dari kelompok 4. Yang pertama saya sendiri, Nur Akila Aprilia. Yang kedua ada Jumadil selaku ketua kelompok dari kelompok 4. Yang ketiga ada Aryandini Aulia. Lalu Putri Rizky Amelia, Muhammad Torik, Ikhlasul Mufti, Siskanti, Fuad Ahsan Basir, Siti Mustika BM, dan juga Brad Rolenya Parto. Untuk penjelasan mengenai nama dan juga filosofi brand akan dijelaskan oleh saudari Siti Mustika, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kesempatannya moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai filosofi brand. Nah, daily desire memiliki arti harian atau sehari-hari. Nah, kami berpikir bahwa daily cocok digunakan dalam sebuah nama brand di mana bermakna keseharian dengan sebuah makanan yang manis dan cocok untuk menemani hari-hari. Nah, dessert sendiri memiliki makna makanan sebagai pencuci mulut. Jadi, kami bermaksud mengajak orang-orang untuk menjadikan dessert menjadi bagian dari keseharian kami. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Siti Mustika. Selanjutnya mengenai produk-produk yang kami jual, yang kami tawarkan dari e-commerce kami, akan dibawakan oleh saudara Brad Rolenya Parto. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi produk yang kami tawarkan terdiri dari 8. Yang pertama itu ada makaron, yang kedua dessert box, yang ketiga es krim, yang keempat pastry, yang kelima donat, yang keenam cake, yang ketujuh cookies, dan yang terakhir ada candy. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya, target pasar dari marketplace kami atau e-commerce kami akan dibawakan oleh saudari Aryandini Aulia. Kepadanya dipersilakan. Baik, selanjutnya target pasar dari e-commerce daily research yaitu produk ditawarkan secara online di seluruh wilayah Makassar. Karakteristik psikologis pelanggan yaitu aktif menggunakan sosial media, sering berbelanja online, menyukai dessert, dan menggunakan sosial media. Untuk target demografi meliputi pria dan wanita berusia 14-50 tahun, memiliki perangkat teknologi informasi seperti smartphone dan laptop. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Itulah tadi penjelasan singkat mengenai e-commerce atau marketplace yang telah kami buat. Oke, lanjut. Kami akan menjelaskan atau mendemonstrasikan mengenai login dan akan dibawakan oleh saudara Jumadil. Kepadanya dipersilakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya moderator. Jadi kali ini saya akan mendemokan fitur login register pada marketplace Daily Dessert Business. Daily Dessert. Jadi sebagaimana diketahui bahwa proses registrasi atau login itu adalah proses autentikasi untuk mengetahui pengguna dari dessert ini. Untuk melakukan register, kita bisa mengklik tombol login di atas kanan, kemudian pilih daftar sekarang. Di sini kita bisa memasukkan username, misalnya emailnya,
kemudian nomor telepon, pilih gender atau jenis kelamin, saya pilih pria, dan password. Klik daftar. Oh, ternyata username email nomor telepon telah digunakan. Masukkan kembali data-datanya. Dan klik daftar. Ya, inilah tampilan ketika sudah login, sudah login dari sudah register, kemudian kita coba logout. Jadi kalau sudah register itu langsung login sendiri. Kita masukkan dulu. Di sini kita bisa login pakai username, email atau nomor handphone. Saya pilih nomor handphone dan passwordnya. Masuk. Nah, ini adalah tampilan ketika kita sudah login pada Daily Dessert. Ya. Untuk mengetahui info akun kita bisa klik kanan lagi ini, kemudian bisa pilih profil, sosmed, database. Yang lain kita pilih profil dulu. Di sini profil kita bisa edit, misalnya ada salah inputan, kita bisa edit menggunakan tombol edit biodata diri. Kemudian kita juga bisa mengedit sosmed kita di sini, misalnya saya YouTube-nya misalnya kita kosongkan saja. Kemudian klik simpan sosial media. Nah, akan seperti ini. Kemudian ada data bank. Di sini kita bisa menambahkan satu rekening atau lebih, misalnya nama banknya BNI Syariah. Kemudian nomor rekeningnya misalnya dan atas nama, kemudian simpan rekening bank. Jadi bisa tambah rekening lagi. Kemudian di sini keuangan, mengenai permintaan keuangan, bisa minta kredit atau keuangan lainnya. Kemudian ada wishlist. Ini wishlist adalah produk-produk yang kita sudah tambahkan ke dalam wishlist atau harapan kita untuk membeli produk itu. Kemudian di sini ada pembelian. Nah, di sini saya belum melakukan pembelian apapun. Jadi nanti akan dijelaskan oleh saudara teman yang lain untuk proses pembelian. Kemudian ada PPOB. Di sini saya juga belum membeli produk PPOB seperti pulsa, token listrik, paket data, voucher game, dan e-money. Kemudian di sini kita juga bisa menjadi kurir. Nah, kita juga sebenarnya setelah login kita juga bisa membuat toko, merating produk, kemudian melakukan komplain jika terdapat
masalah pada produk yang kita pesan. Jadi itulah keunggulan kita login sebagai user di marketplace Daily Design. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Itulah tadi penjelasan dari Saudara Jumadil selaku ketua dari kelompok 4. Selanjutnya, header, demonstrasi penjelasan header akan dibawakan oleh Saudari Siskanti. Kepadanya dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan mengenai bagian header. Nah, di bagian header ini ada yang bagian atas itu ada tombol daftar sekarang. Di sini gunanya itu untuk kalian yang ingin melakukan pendaftaran. Kemudian di bagian atas juga itu ada nomor telepon untuk pusat bantuan. Ketika kalian membutuhkan bantuan, maka kalian bisa menghubungi nomor yang tertera di sini. Kemudian di sini ada telusuri pesanan jika kalian ingin melihat pesanan yang telah kalian pesan. Kemudian ada tombol login. Di sini untuk kalian login. Nah, di sini bagian kiri itu ada logo Daily Dessert. Nah, selanjutnya itu di sini kalian bisa melakukan pencarian mengenai produk apa yang akan kalian inginkan. Di sini kalian bisa ketik produknya. Kemudian kalian bisa klik tombol cari. Nah, selanjutnya di sini ada logo love. Ini itu ketika kalian menyukai suatu produk maka akan terlihat di sini. Kemudian di sini ada ada logo keranjang. Di sini pesan kalian akan masuk di sini, bagian sini. Nah, selanjutnya di bagian offer itu ada di sini ada kategori produk, ada beranda, kemudian ada blog, kemudian ada shop. Itu di bagian shop kalian bisa memilih semua produk, toko atau pelapak, kemudian tracking orders, konfirmasi orders, dan orders report. Kemudian selanjutnya di bagian donasi itu ada sedekah online, wakaf uang, ada wakaf aset, dan jemput zakat. Kemudian ada theme atau tema, itu ada tema brown dan ada tema white. Kemudian ada tentang kami. Nah, di sini itu bagian tentang kami itu menjelaskan tentang apa itu Daily Dessert. Kemudian di sini ada cara belanja. Di sini bisa kalian lihat ketika kalian ingin belanja maka bisa kalian lihat di bagian sini. Kemudian ada cara menjual. Di sini bisa kalian lihat ketika ingin menjual. Mungkin sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Siskanti. Selanjutnya, penjelasan mengenai kategori produk akan dibawakan oleh Saudara Fuad Hasan Basir. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Saudari moderator. Selanjutnya, kami akan menjelaskan sedikit mengenai fitur kategori di marketplace Daily Dessert. Nah, yang pertama itu seperti yang bisa kita lihat bahwa di bagian header ini terdapat kategori produk. Nah, kategori produk ini digunakan untuk memudahkan user atau pengguna dalam mencari jenis-jenis dessert yang mereka inginkan. Nah, jika kita lihat di sini ada 8 kategori utama, yaitu ada donat, cake, candy, cookies, dessert box, ice cream, makaron, dan pastry. Nah, jika kita klik pada bagian donuts, kita akan lihat lagi 3 subkategori, yaitu bomboloni, coklat, freezer bun, dan freezer bun. Nah, selain itu, pada kategori produk, jika seandainya pengguna kurang bisa memastikan ingin makan jenis dessert apa, pengguna dapat menggunakan fitur yaitu kategori terpopuler untuk menjadi bahan pertimbangan. Seperti yang bisa kita lihat, kategori terpopuler ini merupakan kategori yang paling sering dicari atau paling sering dilihat oleh pengguna-pengguna lain. Jadi itu mungkin saja yang bisa saya sampaikan mengenai kategori.
Selanjutnya saya serahkan kepada saudari moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Fuad. Selanjutnya penjelasan mengenai footer akan dibawakan oleh Saudara Ikhlasul Mufti. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagian footer pada website kami. Di sini dapat kita lihat terdapat kontak yang dapat dihubungi oleh user. Misalnya di sini terdapat nomor telepon, kemudian ada email dan juga alamat dari Daily Deezer. Nah, kontak-kontak di sini nantinya dapat digunakan oleh user jika ingin menghubungi pihak Daily Deezer. Selanjutnya, di sini terdapat bagian link terkait yang dimana dapat digunakan user untuk mengakses beberapa pack. Misalnya di sini pack mengenai tentang Daily Deezer. Jika kita klik, maka akan mengarahkan kita pada pack mengenai tentang Daily Deezer. Selanjutnya, jika misalnya kita mengklik footer yang misalnya berita Deezer, maka ini akan mengarahkan user kepada pack mengenai berita-berita yang ada di Daily Deezer. Selanjutnya sosial media. Nah, di sini kalau user mengklik sosial media, maka user akan diarahkan kepada pack sosial media. Nah, seperti ini. Selanjutnya untuk bagian pembeli. Nah, di sini pada bagian pembeli, di sini dapat digunakan oleh user yang merupakan pembeli mengarahkan mereka kepada pack-pack seperti cara belanja atau form kepuasan pembeli. Nah, misalnya kalau kita klik di sini cara belanja, maka ini akan mengarahkan user menuju pack mengenai bagaimana cara berbelanja di Daily Deezer. Nah, selanjutnya pack form kepuasan pembeli. Nah, jika user mengklik form kepuasan pembeli, ini akan mengarahkan user kepada form kepuasan pelanggan. Nah, seperti ini. Dapat dilihat ini terdapat form yang dapat diisi oleh pelanggan untuk memberi feedback kepada Daily Deezer. Selanjutnya di sini terdapat bagian untuk pelapak atau yang membuka toko. Di sini terdapat tag mengenai bagaimana cara berjualan di Daily Deezer. Nah, jika klik ini akan mengarah kepada pack cara berjualan di Daily Deezer. Kemudian mungkin itu saja dari saya mengenai bagaimana tampilan footer pada website kami serta apa-apa yang terdapat pada bagian footer di website kami. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Ikhlasul Mufti. Selanjutnya demonstrasi mengenai cara jualan akan dibawakan oleh Saudara Torik. Kepadanya dipersilakan. Ya, baik, terima kasih moderator. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan jelaskan bagaimana cara untuk menjual ya di website e-commerce kami ya. Karena website e-commerce ini termasuk jenis bisnis C2C atau customer to customer, sehingga pembeli dapat menjadi penjual dan penjual dapat menjadi pembeli. Nah, sebelum user ya, maksudnya sebelum seseorang itu menjual di website kami, tentunya orang tersebut harus login terlebih dahulu ya. Jadi saya contohkan login. Nah, oke, contoh masuk. Nah, setelah login, barulah seseorang ini dapat menjual atau menjadi penjual di website e-commerce kami. Nah, untuk membuat toko ya, tentunya untuk menjual di website kami harus membuat toko terlebih dahulu. Contohnya di sini kita bisa membuat toko ketika sudah login. Nah, untuk membuat toko terdapat menu untuk buat toko di sini di pojok kanan atas setelah login. Nah, tinggal diklik menu buat toko. Nah, setelah itu user akan diarahkan ke form untuk mengisi data-data dari toko Anda ya. Jadi contohnya toko di sini klik ya, contohnya. Lalu ada daerah pengiriman, kita
pilih daerah pengirimannya, contohnya Sulawesi Selatan, lalu kotanya kota Makassar, kecamatan misalnya Tamalandrea, maybe. Lalu alamat lengkap dari toko kita tentunya, contohnya Jalan Sahabat, ya contohnya. Lalu kontak ya atau nomor telepon dari toko Anda, misalnya, ya, contohnya seperti itu. Lalu ada kurir, ya kurir yang mengantarkan ya pesanan kita bila ada yang memesan tentunya. Contohnya kita pilih saja seperti ini. Lalu keterangan tokonya misalnya toko terbaik, toko kue terbaik di Makassar. Terus, lalu setelah mengisi seluruh data yang diperlukan ya, tinggal mengklik simpan dan buat toko. Sebenarnya kita juga bisa memilih gambar dari toko kita ya. Saya contohkan saja. Di sini misalnya gambar toko bagian misalnya logo, misalnya ini saya open. Oke, lalu simpan dan buat toko. Nah, setelah berhasil membuat toko, tentunya untuk menjual barang kita harus mengisi dulu barang atau produk di toko kita. Nah, untuk cara menambahkan produk di toko Anda masing-masing, ya tinggal klik menu toko, lalu ada menu daftar produk. Nah, setelah masuk di menu daftar produk, kita bisa menambahkan produk yang ingin kita jual di toko kita. Contohnya di sini dengan klik tambah produk. Ya, lalu setelah itu akan disuruh ya, atau websitenya akan mengarahkan kita untuk mengisi form ya dari data produk yang ingin kita tambahkan. Di sini mulai dari kategori, contohnya seperti kategori cake. Lalu ada subkategorinya, misalnya roll cake, nama produknya atau nama kuenya di sini. Di roll cake strawberry misalnya. Ya. Lalu ada satuan, pieces misalnya satuan, beratnya 200 untuk contoh. Lalu stok awal ya, stok awal yang kita jual misalnya 10. Harga modal dari pembuatan produk kita misalnya 10.000, lalu harga jualnya misalnya 50.000. Untuk diskon misalnya 0% dulu. Lalu untuk minimal order 1 tentunya. Jadi lalu untuk cuplikan kue strawberry premium misalnya. Lalu ada keterangan kue strawberry enak strawberry. Alright. Lalu setelah mengisi data keterangan, kita bisa memilih merek dari produk kita. Misalnya di sini ada sweet. Lalu saya pilih food juga. Ada variasi juga. Variasinya misalnya full strawberry. Lalu ada less strawberry, contohnya saja. Tipe. Oke. Lalu setelah mengisi variasi, langkah terakhir kita bisa mengupload gambar dari produk kita ya. Jadi kita tinggal klik choose in files. Nah, akan diarahkan ke Windows Explorer kita. Jadi kita tinggal pilih gambar untuk produk yang ingin kita tambahkan ini. Contohnya di sini. Contohnya ini. Oke, setelah berhasil diupload, tinggal klik tombol tambahkan. Nah, setelah produk berhasil ditambahkan, tentunya penjual juga dapat mengedit ataupun menghapus data dari produk yang telah ia tambahkan. Contohnya, saya ingin mengedit di sini ya. Misalnya saya ingin edit produk. Nah, contohnya di sini saya ingin edit harganya misalnya, harganya jadi 60.000. Misalnya ada kesalahan 10.000, lalu saya tinggal update. Alright. Nah, kita juga bisa mengedit ya untuk delete, ya, bisa juga untuk mendelete, jadi tinggal klik delete. Lalu setelah produk berhasil ditambahkan, ya tentunya user atau pembeli dapat melihat produk kita di beranda, ya, ataupun di kategori website e-commerce kami. Nah, contohnya di sini saya milih kategori cake. Nah, ini dia data yang telah atau baru kita tambahkan tadi ya. Nah, contohnya. Oke, full strawberry penjual free cakes ya. Jadi ini adalah toko
Di sini juga di website kami tentunya bisa melihat seluruh toko ya atau pelapak. Di sini bisa dilihat seluruh toko atau pelapak yang ada di website kami. Ya, mungkin itu saja dari penjelasan saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Torik. Selanjutnya cara beli atau cara membeli akan dijelaskan oleh Saudari Putri Rizky Amelia. Kepadanya dipersilakan. Oke, terima kasih Saudara Akila. Ketika kita ingin membeli suatu produk, terlebih dahulu tuh kita login atau membuat sebuah akun. Nah, karena di sini itu kita setelah login menggunakan akun rik_as, maka kita akan jelaskan langkah selanjutnya, yaitu cara berbelanja atau melihat penjualan yang ada di marketplace ini. Kemudian cara dalam berbelanja itu kita pertama bisa kita lihat dari kategori produknya. Kita bisa langsung pilih jenis kue yang ingin kita beli. Kemudian kita bisa melihat dari beranda. Dari beranda kita bisa lihat semuanya, apa-apa yang diskon dan jenis-jenis kuenya, terus dan kue-kue yang terpopulernya. Kemudian kita coba pilih jenis kue dessert box. Oke. Di sini saya mau mencoba pilih kue yaitu Turkish dessert box. Nah, kalau kita ingin membeli atau menyukai ini, kita bisa klik ini love. Kita bisa klik love dan akan muncul notifikasi produk berhasil disimpan. Oke. Terus yang kita like itu akan muncul di sini. Oke, ini ya, Turkish dessert box di sini. Kemudian kita akan bisa langsung memasukkan ke dalam keranjang atau kita bisa langsung klik beli sekarang. Coba kita klik masukkan ke keranjang terlebih dahulu dengan melihat quantity atau jumlah yang ingin kita beli. Kita masukkan ke keranjang dan di sini kita akan lihat jumlah jenis kue yang kita masukkan ke sini. Itu ada satu Turkish dessert box. Kemudian kita bisa juga lihat informasi-informasi mengenai kue ini. Yang beratnya itu ada 500 gram, ini stoknya ada 10 box. Dan kita juga bisa lihat pendeskripsian dari kue ini melalui deskripsi. Kita juga bisa lihat penjualannya, ulasannya, dan bisa juga kita tanya jawab. Oke, kemudian coba kita langsung klik beli sekarang. Kemudian kita lihat yang ingin kita beli di sini. Kemudian kita juga bisa melihat, kita di sebelah kanan melihat status order. Status ordernya kita lihat, di sini gue. Kita lihat sini beratnya 1000 gram, 1 kilo. Kenapa bisa 1000 gram? Karena jumlah kue yang kita beli itu ada 2 di sini, kuantitinya. Kemudian ada fee admin. Fee adminnya itu 1.500. Jadi totalnya dari harga itu 59.984 rupiah, itu kita tambahkan dengan jumlah fee admin, totalnya itu 121.000. Ini baru kuenya ya. Kemudian kita lanjutkan ke bagian pembayaran. Kita klik pembayaran, kemudian kita bisa memilih alamat mana yang ingin kita kirim kue yang kita beli tersebut dengan mengisi provinsinya, kabupaten atau kota, terus kita pilih kecamatan dan kita isi nama jalan atau nomor rumah dari alamat yang ingin kita kirim. Kemudian kita sebelah kanan bisa kita lihat di sini nama toko yang kita tempati beli kue, alamat tokonya di mana.
Terus kita juga bisa pilih kirim via COD. Nah, ini berdasarkan dari tokonya, apakah dia menyediakan COD atau tidak. Kita lihat dulu apa dia menyediakan. Oke, toko tidak menyediakan COD-nya, maka kita tidak bisa menggunakan COD. Kemudian kita bisa juga di sini kita pilih kurirnya itu kurir apa, pakai roda 2 atau roda 4. Kita coba pilih roda 2 saja. Terus kita pilih juga kayak jenis pengirimannya gitu di sini. Jenis pengiriman yang disediakan dari toko itu ada 3, JNE, JNT, dan secepat. Kita juga pilih coba JNT. Oh, nggak bisa ya? Oke, atau JNE. Oh, nggak bisa, nggak ada roda. Nggak ada ya? Maaf, lagi kesalahan teknis, maaf ya. Tidak temukan. Coba ya saya refresh dulu karena pengiriman pembayaran kurirnya itu tidak ada. Kita pilih JNT. Ada ya. Jika tidak ditemukan ini apa namanya? Oh, maaf. Kita belum isi alamatnya. Coba kita isi Bali. Terus kita ke mana ya? Kabupaten Bali. Kita pilih Kota Denpasar. Kecamatannya itu di bagian Denpasar Timur. Kita isi nama jalannya. Kita nama jalan pasaran. Sembarang saja ya. Kemudian kita bisa lihat di sini. Di sini ada. Maaf ya, saya belum isi alamat tempat kirimnya. Kemudian kita pilih JNT. Di sini harganya tuh mengirim 31.000. Kita klik. Terus di sini semua ada totalnya. Kemudian kita pilih proses pembayaran. Di proses pembayaran ini. Kemudian setelah kita pilih proses pembayaran, di sini akan muncul nama-nama bank yang bisa kita pakai, yang bisa kita pilih untuk mentransfernya. Ada Bank Syariah, Bank Mandiri, dan BRI. Di sini ada nama rekeningnya dan nama dari BRI dari rekening tersebut. Kemudian ada informasi dari alamat kita, jenis kue yang kita beli, dan di sini juga kita bisa lihat status order kita dari toko, jumlah yang kita beli, dan totalnya semua, pengiriman, dan fee adminnya. Oke, inilah dari cara belanja. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada seluruh pemateri. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kami kelompok 4. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.